Kabar mengenaskan datang dari Marsyanda. Perceraian orang tuanya 15 tahun yang lalu nyatanya masih menyisakan cerita miris. Hal ini terjadi selepas ditemukannya seorang pria yang mengemis di kawasan Bangka, Jakarta Selatan yang diduga adalah ayah kandung Marsyanda. Ironisnya lagi, pria parubaya itu sendiri yang meminta kepada aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membawanya ke panti sosial. Lantas, apa kata aparat Sudin Sosial Jakarta mengenai hal ini? Dan apa yang terjadi hingga pria yang diduga ayah kandung Marsyanda sampai menggelandang dan menjadi pengemis di jalan? Simak liputannya hanya di Was-Was berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari Marsyanda pasca perceraiannya dengan Ben Kasyafani. Kini Caca, sapaan dari Marsyanda, kembali jadi pemberitaan. Kali ini bukan soal kekasihnya Egy atau tentang sensasi asmara lainnya, melainkan soal keberadaan ayahandanya Irwan Yusuf yang ditemukan tengah mengemis di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Perceraian kedua orang tuanya 20 tahun silam masih menyisakan cerita miris. Beredar kabar di dunia maya, pria yang diduga ayah Marsyanda itu ditemukan petugas Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kondisi kelaparan dan tak punya uang. Dan kabarnya Marsyanda alias Caca sudah menyambangi ayahandanya itu di panti sosial semalam. Namun keterangan berbeda justru dilontarkan pihak Kepala Suku Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, pria yang ditemukan tengah mengemis itu bukanlah ayah kandung Marsyanda, melainkan masih kerabat sang artis. Sementara di kanal Mayapada juga beredar foto pria paruhbaya itu dengan raut wajah berbeda, yakni saat pria yang diduga ayah Marsyanda kala berusia muda dan di saat tua seperti sekarang ini. Namun dari gambar tadi terlihat ada kesamaan yang cukup nyata di bagian wajah, hidung, dan mata. Tapi sayang, keterangan berbeda justru dilontarkan pihak berwenang yang menyelamatkan pria itu dari jalanan dan membawanya ke panti sosial agar tidak jadi pengemis ibu kota. Ketika sedang lingkar di wilayah Kemang dan berakhir di Jalan Bangka, itu menemukan orang yang sedang mengemis. Itu ditangkaplah oleh petugas kami. Setelah ditangkap, ditanya, namanya Bapak Irwan Yusuf. Dari masyarakat menginformasikan kalau Pak Irwan Yusuf itu pernah dekat dengan keluarga Marsyanda 15 tahun yang lalu bahkan gitu. Ketika masih bekerja dengan ibunya Marsyanda gitu. Ya sekarang ini setelah tidak bekerja apapun untuk menghidupi penghidupannya, karena dia tidak ada keluarga, ya melakukan pengemis. Itu kan hanya cerita dari masyarakat sekitar ya, bukan saya yang mengatakan dan bukan saya yang menginformasikan. Karena memang Bapak itu sudah dikenal persis dengan masyarakat di sekitar Jalan Bangka gitu. Karena memang dia mengontrak di daerah belakang wilayah Bangka gitu. Jadi ini juga tolong diluruskan, jangan sampai ada isu nanti Kasudin yang mengatakan bahwa itu keluarga Marsyanda. Hidup dalam keluarga yang terpecah belah, Marsyanda belakangan justru meroket namanya sebagai artis terkenal di Republik ini. Namun cerita perceraian ayah dan ibunya tetaplah menjadi sisi gelap dari kehidupan sang artis. Jalan hidup Caca pun penuh liku dan belakangan Marsyanda pun dikepung masalah selepas cerai dari Ben Kasyafani. Bahkan ibu satu anak ini sempat melepas hijabnya. Sejak itu pula Marsyanda jadi perbincangan di mana-mana. Selepas video yang dianggap dirinya stres beredar luas di ranah publik. Bahkan sang bunda pun dibuat Marsyanda berurai air mata selepas putrinya ini memilih hidup sendiri. Marsyanda makin sulit dipahami. Dan adakah hal ini akibat dirinya kehilangan sosok seorang ayah? Mama udah menikah, maksudnya dia single parent berbelas-belas tahun, dan she gets what she deserves, which is happiness yang luar biasa, yang more, maksudnya, dan aku bangga banget sama adik-adik aku. Aku tahu tahun lalu
aku menyampaikan hal yang mungkin mama dan adik-adik tuh marah menerimanya gitu. Intinya gini, tahun lalu aku memutuskan untuk tinggal di tempatku sendiri, tapi mereka menerima dengan kaget dan agak tidak terima gitu. Tapi aku ngerti, karena memang seumur hidup aku, I'm here for them gitu. Gitu, karena kan aku juga nggak ada figur bapak, jadi I'm trying to fill tempat-tempat hilang gitu ya. Hal-hal yang sudah kita jalani sama-sama dan banyak masa bahagia di situ yang sering Caca cari mama untuk mendapat dukungan doa. Tak percaya Caca bisa melakukan apa yang Caca lakukan sekarang, nak. Ya bismillah ya sayang ya, semoga kamu menyadari, semoga Allah bimbing kamu dan mama akan selalu doa yang terbaik buat kamu sampai kapanpun. Amin. Stres tidak ditangani mengakibatkan depresi. Itu prosesnya ya. Karena kalau nggak ditangani terus emosi kan perasaan, adanya kan disimpan nih di hatinya gitu kan. Kesel, kecewa, benci dari kecil apapun, bahkan perpisahan orang tua, yang perpisahan dengan ayahnya yang pergi begitu aja gitu dari kehidupannya dia, seperti terampas gitu loh. Sebuah ironi yang sangat menyiksa hati, terlebih jika benar pria inilah yang dicari-cari Marshanda sepanjang hidupnya. Sebab selepas sang bunda bercerai dan kemudian menikah lagi, maka sosok ayah menjauh dari kehidupan pribadi Marshanda. Sampai di sini, Marshanda pun terus terseret dalam sebuah kegiatan yang dianggapnya mengasyikkan, yakni berpuisi, menulis banyak hal di web, namun belakangan semua itu malah membawanya dalam sebuah cerita seram tentang mengidap bipolar. Kalau dilihat dari luar, orang bipolar tuh misalnya ketemu langsung nih, lo tuh nggak kenapa-napa, Ca, lo tuh normal, lo tuh nggak ada apa-apanya. Yang lebih ngerasain tuh sebenarnya yang ngalamin. Dia bisa ngerasain kayak coaster yang luar biasa. Mungkin orang luar yang nggak mempelajari bipolar banget, dia ngeliatnya ya biasa aja, lo kayak ya lo wajar. Lo tadi ada orang nyebelin, lo tiba-tiba bete, lo orangnya nggak enakan mau marah, jadi lo masuk ke kamar mandi terus lo tiba-tiba dia rese nangis. Itu normal buat gue dan semua orang yang kenal aku ngomongnya gitu. Walaupun dia sempat berada di titik level bahagia, jadi pada saat menikah itu adalah puncak bahagianya gitu loh. Punya anak, dia bahagia sekali di situ karena itu dari puisi disampaikan gitu kan. Dari kebahagiaan itu tiba-tiba dengan sibuk bahagia tapi masa lalunya belum selesai nih, dengan ayahnya, dengan keluarganya yang belum selesai nih, yang tekanan-tekanan ini belum selesai, maka kekosongan itu muncul. Dan ketika aku sendiri, dari yang tadinya aku benar-benar ngerasa lost, ini jalan buntu, even frustrated, tiba-tiba kayak beberapa second setelah aku nerima rasa frustration gue, nerima wreck yang ada dalam hidup aku, malah tiba-tiba kayak muncul katanya, Caca yang sekarang mau berterima kasih kepada siapa? Karena aku jadi diri aku sekarang gitu. That's to my mama sama papa. Apapun andil mereka berdua, keluar biasaannya, dan mau itu positif, mau itu negatif, apapun aku nggak akan jadi kayak aku sekarang, dan aku nggak akan mencintai hidup aku kalau orang tua aku bukan Mama Rianti Sofyan dan Papa Irwan Yusuf, nggak akan pernah. Selain kabar Marshanda tadi, ada kabar lain yang tak kalah menarik, yakni tentang pernikahan Melody Prima yang kemarin menggelar resepsi namun tak terdengar kapan menggelar akadnya.